kita teringat dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ciri orang yang pintar dan ciri orang yang bodoh. Semoga kita digolongkan termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang pintar dan tidak dijadikan termasuk kelompok-kelompok orang yang bodoh. Na'udzubillah, amin ya rabbal alamin. Apa itu ciri orang yang pintar dan apa itu ciri orang yang bodoh? Dalam hadis disebutkan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, selalu mengadakan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, selalu meneliti dan menimbang amal-amalnya. Ciri yang kedua, selalu berupaya untuk terus-menerus mencari dan terus mencari sebanyak mungkin bekal-bekal berupa amal soleh untuk perjalanannya menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ciri yang menunjukkan orangnya orang pintar. Orang pintar ini dua cirinya. Satu, selalu mengadakan muhasabah, dan yang kedua, setiap hari selalu berupaya untuk meningkat dan menambah daripada amal-amal taat yang belum pernah ada pada hari-hari sebelumnya. Adapun ciri orang-orang yang bodoh, na'udzubillah, disabdakan oleh Rasul, kelanjutannya itu hadis, wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh adalah orang yang memiliki dua ciri. Yang pertama, selalu mengikuti hawa nafsu. Setiap hawa nafsu pengen kejelekan, selalu dituruti. Itba hawa nafsi, ajakan hawa nafsu selalu diikuti. Yang kedua, dia berharap di akhirat mendapatkan surganya Allah. Kita dapat napa mboten? Kalau di dunia ini selalu terus nafsunya dituruti, dan nafsu itu tidak pernah ngajak kecuali kepada kemaksiatan. Maksiat demi maksiat, terus dia berharap mendapatkan surga. Surga ini sinten niku? Ini dua ciri. Satu, dia selalu mengikuti ajakan nafsu, dan yang kedua, dia melamun-lamun, berangan-angan di akhirat mendapatkan surga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang diberi tambahan umur yang berkah, diberi tambahan amal saleh yang bisa diistiqamahkan, dan semoga kelak nanti saat kita berjumpa kepada Allah, kita mendapatkan status husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, muhasabah, meneliti. Itu orang yang suka meneliti, pasti di dalam otaknya ada tiga. Satu, keuntungan. Dua, rugi. Yang ketiga, tertipu. Jenengan kalau ngitung duit, ngitung apa? Ngitung dagangan, ngitung duit, itu mesti tenggene akal panjenengan ada tiga ini. Harapan kita supaya untung, dan jangan sampai ketipu.
apalagi sampai rugi. Urusan dunia kita berhati-hati. Urusan duit kita nggak boleh ceroboh. Harus betul-betul kita memikirkan matang-matang. Apa matang niku? Ora mentah, no. Memikirkan matang. Jangan sampai seseorang itu rugi dalam berbisnis. Bahkan jangan sampai tertipu di dalam berbisnis. Usahakan untuk selalu dapat keuntungan. Ini orang di luar sana yang membidangi urusan dunia. Kulo kali panjenengan didekatkan oleh Allah Ta'ala setiap majlis yang dibicarakan tentang akhirat, dibicarakan tentang amal-amal yang soleh, maka selayaknya seyogjanya kita harus lebih mendetil dan lebih berhati-hati dibanding daripada orang yang mengadakan muhasabah tentang harta atau tentang tahta. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam muhasabah ini ada orang yang beruntung, ada orang yang tertipu, dan ada orang yang rugi. Jenengan pilih pundi? Untung nopo ketipu? Untung ya. Jangan sampai orang yang menjadi orang ketipu atau orang yang rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang berusaha di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau bisa, bukan masalah hitungan akhir tahun, tapi usahakan hitungan akhir hari atau akhir malam. Akhir hari atau akhir malam. Jadi sebelum matahari tenggelam kita harus sudah standby mengadakan muhasabah. Mulai munculnya fajar matahari sampai tenggelamnya, ada enggak hal-hal buruk yang pernah kita lakukan? Mudah-mudahan semuanya kebaikan, amin. Begitu pula ketika orang itu sebelum fajar tiba, akhir malam juga harus standby mengadakan muhasabah. Sebab dengan muhasabah ini kita tahu dagangan ini untung atau rugi. Toko ini untung atau rugi. Tapi kalau tidak ada muhasabah, bagaimana kita bisa menentukan firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Bagaimana bisa menentukan kalau timbangan ini berat atau timbangan ini rugi kalau kita tidak ada yang namanya muhasabah? Cuma kalau muhasabah jangan yang taat. Sekali lagi, kalau muhasabah jangan yang taat. Berbahaya. Kalau muhasabah yang buruk-buruk saja. Sebab kalau dengan muhasabah yang taat, kalau nggak kuat akan timbul sifat-sifat dalam hati, amal itu akan dihapus. Makanya alamat orang yang ikhlas lali ngamali. Alamat orang yang ikhlas lali nopo? Orang kok dieling-eling. Jadi kalau pingin muhasabah, boleh silahkan. Kalau yang mau taat, aku jamaah, ya silahkan. Tapi rawan, nopo? Rawan. Rawannya karena nanti akan timbul aku. Faham aku? Aku kok. Ini bahayanya di sini. Tapi kalau muhasabah yang kita hisab itu hal-hal yang buruk, entah itu berupa lisan atau berupa mata atau berupa, maka dengan sendirinya kita akan berupaya jangan sampai kita ulangi suatu keburukan. Jadi muhasabah yang lebih untuk kita tekankan adalah hal-hal yang bersifat buruk
Dan jikalau ingin muhasabah tentang hal-hal yang berupa kebaikan, tolong dipasang niatnya dan hatinya, karena ada sifat yang menghapus amal, namanya ujub. Apa itu ujub? Sifat yang bisa menghapus amal dikarenakan karena merasa memiliki, merasa bangga, merasa heran. Contoh, kalau wong kaya aku gitu ini musola, mulai tahun ini sampai saiki lo gak pernah ketinggalan jamaah. Makanya untuk gorengan loro jadi ini ujub. Amalnya nggak diriakan, nggak ada yang tahu, nggak dipamerkan. Sudah selesai kok dia 1 tahun beramal. Tapi setan itu pandai, karena memang diciptakan untuk menggoda manusia. Bahkan itu tujuan syaitan, la amla'anna jahannama, aku akan mengajak Bani Adam supaya ke neraka seluruhnya kalau bisa, bukan dari maksiat tapi melalui amal, bukan dari kemaksiatan tapi melalui perbuatan yang baik. Makanya penting orang itu mengkaji ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Kalau bahasa hadisnya, anta abudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau riya jelas, kalau kelihatan orang timbul sifat riya. Kalau sombong jelas, kalau kelihatan orang. Tapi kalau ujub ini bisa kena walaupun dia di dalam kamar, bisa kena walaupun dia sengumpet-ngumpetnya dia beribadah. Apa bahasa ngumpet nih? Sendelik-deliknya dia, yes, bahasanya ngoten. Niki ujub akan masuk. Makanya jangan sampai orang itu lupa untuk membaca doa iftitah sebelum dia baca Fatihah. Itu untuk menguatkan batin kita agar melepaskan pengakuan kita dari setiap amal yang pernah kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, ibadahku, bahkan matiku, semuanya lillah. Itu kalau bahasa pesantren, lamnya lil milik, milik Allah semata-mata, bukan milik siapapun. Ya, makanya Imam Ghazali kalau ingin menggambarkan supaya kita terhindar dari sifat ujub, beliau menggambarkan ada lalat hinggap di kertas. Kertasnya ada tulisan bagus. Lalatnya ngomong, kertas di atasmu kok ada tulisan bagus. Kata kertas, orang nggonku nggone pulpen, no? Sebabnya ono pulpen. Akhirnya lalat ini datang ke pulpen. Pulpen, kamu ini apik tenang, tulisanmu bagus. Jari pulpen, orang aku jari-jari. Napa? Pulpen tanpa jari-jari masuk gerak sendiri, Pak. Akhirnya alatnya naik ke jari-jari. Jari-jari awakmu ini apik tenan nih. Jari-jari orang aku, tangan. Napa? Tangan. Jari-jari karena tangan ini ya tidak mungkin. Akhirnya lalatnya naik lagi ke tangan anggota sing paling apik, jari tangan ora aku, napa? Awake wonge, napa? Tubuhe. Kalau nggak ada tubuh masuk tangan sendirian, Pak. Akhirnya dipuji-puji tubuhnya oleh lalat, kata otakku. Datang lagi ke otakku. Otak kamu, bukan aku yang menciptakanku. Sinten? Jadi semuanya ini kalau tanpa ada Allah semuanya tidak akan berarti dan tidak akan mungkin terwujudkan. Makanya sing paling berat itu bukan masalah kita menghindar dari maksiat, menghindar dari pengakuan saat kita beramal. Itu sing paling berat. Kalau
kalau kemaksiatan selama jenengan itu berada di area to'at, sering kumpul-kumpul dengan majelis taklim, insya Allah mata dijaga, semuanya dijaga, menjaga rutinitas yang sudah ada loh. Wabil khusus orang-orang yang dikasih keistiqomahan untuk adanya, untuk imamnya, untuk hadir majelis taklimnya, untuk jamaahnya. Oh, ini harus betul-betul dijaga, karena ini musuh yang paling berat bagi syaitan. Kalau untuk orang yang ahli maksiat itu dikasih mungkin bolo-bolone sing keceng-keceng, oh kono godo aman-aman. Yang jenderalnya sing ngurusi awak-awak dhewe ngene iki, Pak. Yang ngurusi orang-orang yang dikasih keistiqomahan oleh Allah Ta'ala, sangat pandai dan sangat pintar bagaimana untuk melepaskan semua rangkaian amal hanya sesaat. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa ardhah, santri daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika pas berada di akhir-akhir kehidupan beliau sudah sakit di atas ranjang. Datang beberapa santri melihat Imam Ahmad ini sudah kelihatannya sudah tidak sadarkan diri, ditalkin la ilaha illallah, gede-gede la ilaha illallah, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, pemilik madhab Hambali, ditalkin lagi oleh santrinya la ilaha gede-gede. Wah, bingung santri, takut ada hal-hal yang terjadi pada gurunya. Setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba beliau sadarkan diri, lalu kemudian memanggil para santri. Kata beliau, apa yang kamu lihat tadi? Kata santrinya, wahai guru, ketika aku pas mentalkin dirimu dengan talkin la ilaha illallah, jenengan gede-gede. Iya, karena saat itu setan datang di depan, dan ini pasti akan terjadi pada setiap orang yang mendekati ajal. 70.000 setan, 70.000. Terus kenapa imam gede-gede? Saya mengatakan lah, bukan kamu, tapi saya gede-gede setan, gede-gede setan. Kata setan gini, Ahmad, kau orang hebat, aku kalah. Ahmad, aku kalah. Kamu orang hebat. Makanya itu kalau tidak disadari bahaya loh, Pak. Timbul iyo ngaku kan bahaya. Setan saat itu masih punya celah untuk menghancurkan amal. Imam Ahmad faham, soalnya tahu ketika setan saat itu memuji-muji Ahmad nggak ada orang kayak kamu. Saya kalah Ahmad, saya kalah. Oh jadi gitu. Ini kalau nggak disadari mengatakan, iyo ngaku kan gitu. Nah kalau sudah seperti itu timbul rasa bangga, ujub, akhirnya apa? Khawatir semua amalan yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin mengadakan muhasabah, silahkan amal yang taat, tapi rawan. Tapi napa? Rawan. Tapi kalau jenengan ingin muhasabah mengenai hal-hal yang bersifat kurang bagus dan itu sangat menguntungkan, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bermanfaat. Yang kedua, setelah seseorang itu menimbang-nimbang, muhasabah, introspeksi, pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Nah, ketika mengetahui hal yang kurang, wabil khusus tentang hal-hal yang pernah dilakukan dari kemaksiatan, tolong jangan sampai diulangi lagi. Mari kecemplung kok dibaleni. Ono wong kesandung, bae ini mana kesandung malu. Ya ono apa niku? Ono wong kesandung, besoknya jangan kesandung. Jangan sampai istiqomah kesandung, Pak. Jangan sampai diulangi. Hari ini mungkin pernah mata kita melihat, tolong besok jangan. Hari ini mungkin lisan kita pernah melakukan
sesuatu yang kurang bagus ghibah, besok jangan sampai dilakukan. Itu namanya muhasabah. Nah, kalau sudah kita tahu semacam itu, maka trik dan teorinya tolong kita kembangkan kembali bagaimana menjinakkan nafsu untuk kita ajak melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Sebab kuncinya kita hidup di dunia antara taat atau tidak itu letaknya ada pada nafsu. Nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini selalu terus mengajak kepada keburukan. Nah, supaya nafsu ini dia terbiasa dengan ketaatan, maka mulailah untuk mengajak nafsu ini dikenalkan dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Tujuannya apa? Kalau nafsu ini sudah terbiasa melakukan taat, nanti masuk area ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada orang nggak jamaah seneng, ada orang nggak jamaah nangis. Jenengan sing seneng apa sing nangis? Ada orang nggak ngaji biasa, ada orang ketinggalan ngaji nangis. Ada orang nggak tahajud santai aja, ada orang nggak tahajud. Kenapa yang sana nggak nangis, jenengan kok nangis? Apa penyebabnya? Karena nafsu sudah masuk ke area mutmainnah, sudah seneng diajak ibadah. Tapi kalau nafsunya ini belum sampai kepada mutmainnah, maka dia akan selalu mengajak kepada ammarah bisu, sehingga kalau kehilangan hal yang akhirat mereka tidak merasa rugi. Tapi kalau kehilangan hal yang bersifat duniawi, maka dia akan merasa rugi. Mudah-mudahan nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.